diem aja gitu, maksud gue lu jadi Ya. bener-bener jadi diri lu sendiri. Kayak papi tuh ya udah nerima aja gitu. Kalau papi gua, laki gue masih setengah-setengah, gue jadi kayak gitu. Jadi apa yang perlu ku bilang sama Pak Udin? Apa yang perlu ku bisikan sama dia? Allah, Kira-kira. sulit dimengerti. Iya lu nggak tahu karena nggak tahu. Aku lagi nggak bisa banyak pikiran, geng. Aku juga coba. Iya kayak fokus sama hamil, ibu. Ini mah di salon, Salon aku, mam. lagi istirahat. Lagi istirahat aja, santai aja. Terus malam kemana, Mak? Hah? Masih Aku nggak kemana-mana, mam. Aku lagi merenungi kehidupan. Aku udah lagi pengen santai. Aku pun Lagi sambil. coba di fase santai, ngerti gak? Fase gak gedebak-gedebuk. Fase santai menikmati kehidupan gitu loh. Bukan menikmati juga, kayak ya udah gue pengen eh, lebih rileks, santai aja gitu. Ternyata Tapi nggak bisa. bener-bener kau nikmati kan hidupmu ini? Enggak nikmat karena hidup gue bukan di fase zona nyaman. Hidup gue memang harus di zona nggak nyaman, mam. Ngerti gak? Gue seperti Jadi tidak kalau punya- kau posting-posting yang asik-asik gitu, itu cuman ya bukan maksudnya hidup gue itu bukan di zona yang nyaman, di rumah tiduran santai gitu, bukan. Hidup gue memang harus gedebak-gedebu, harus barbar, mam. Ngerti contohnya. kan? Ya kayak Mambel aja udah gitu. Lu mau ngapain aja yang lu lakuin ya udah dilakuin gitu loh. Walaupun itu lu live tengah malam jualan, mau dugem, mau kemana. Lu nggak bisa begitu. Nggak bisa. Gue udah coba. Nggak, Karena zona kebiasaan nyaman itu. kan. Nyari duit santai. Ah. Terus gue bener-bener yang mencoba bener-bener jadi ibu rumah tangga, nggak ngapain-ngapain, nggak bisa. Seperti tidak hidup. Mama itu seperti tidak hidup maksudnya maunya gerak terus. Ya, ternyata emang di fase zona yang nggak nyaman, nggak bisa di zona nyaman gitu loh, mam. Zona Gua malah nyaman, sakit. zona nyaman itu kayak mana, Mai? Zona nyaman gue cuman nggak mikirin apa-apa, ya gue istirahat aja di rumah, gue cuma nunggu rezeki datang aja, kayak gitu. Gue coba 1 minggu 2 minggu kemarin. Ya, aku di rumah aja memang udah berapa bulan. Enggak bener-bener kayak sering komunikasi sama orang, bener-bener membatasi sosial kayak gitu. Itu nggak bisa, ternyata nggak bisa. Gue sakit. Kemarin aku gitu, ada aku seminggu nggak live, tanya orang ini, Mak. Nggak bisa, aku sakit malahan, badanku pada meriang Oh, semua. iya, maksudmu gini kan, Mak? Kita tuh terbiasa badannya gerak, terus kalau nggak beraktivitas, malah sakit, pegel kan? Mendingan gue nge-live sampai pagi atau gue dugem tiap hari, gue nggak sakit, jadi nggak. Dibanding gue hidup sehat nih, tidur jam 9, bangun pagi kayak gitu, nggak bisa, say. Nggak bisa. Kalau hilang nggak tanggung-tanggung, maksud kok hilang dari muka bumi, Pang? Nggak, maksud Pang ini apa? Tapi aku pernah kok, Mak, nggak pergi clubbing sebulan, kayak bulan puasa. Nggak clubbing aku di rumahku, tapi aku nge-live. Aku pernah kemarin seminggu nggak nge-live, nggak jualan. Tapi aku clubbing terus. Nah, ada kemarin. Iya, Pang tahu. Seminggu aku nggak nge-live, aku clubbing terus. Aku gitu, karena aku ngelakuin apa yang aku suka. Nah Atau itu. kau kerjain, emang apa yang kau kerjakan sekarang itu kayak terpaksa gitu, Mak. Enggak, maksudnya ya memang aku harus kayak gitu, mam, sama kayak you gitu loh. Kayak gue tuh harus ngelakuin apa yang gue suka gitu loh. Tapi kan terkadang nggak semua pasangan kita kan bisa bener-bener dari lubuk hatinya diterima kayak gitu loh. Gitu. Kak Mol, bulan puasa nggak ada aku clubbing, Kak. Serius? Nggak ada. Bingung aku, mami, fase apa yang dihadapi Kak Dita. Gue aja bingung.
Gue lagi bingung. Diam deh lo, jangan ini deh. Gue tuh lagi di fase bingung. Tahu? Ada. Oh, tunggu. 3 minggu aku nge-live, Mak. Malam sampai subuh kan, Mak. Minggu keempat, itulah aku mulai sakit-sakit. Terakhir aku jarang nge-live, aku pergi clubbing. Iya, ada sekali. Udah, sekali. Tapi 3 minggu di awal, Mak, aku nge-live terus. Togo. Iya, karena 3 minggunya itu kan badanku remuk redam, tau Glenn. Karena aku begadang terus kan, Mak. Dari malam sampai subuh. Ngawani orang-orang inilah. Ya kan, itu pun dibilang mau make gacor katanya. Terakhir sakit-sakit badanku, udah pergi aku clubbing. Habis itu nggak nge-live lagi aku subuh. Jadi Mak, kira-kira Mak, kalau aku buka skincare cocok nggak Mak? Kau jadi BA mau nggak Mak? Udah realisasikan dulu, nggak masalah dong bikin skincare. Cuman gini, bantu aku cari investor Mak. Kayak gue aja lu. Gue tipe yang kalau berbisnis itu mam, gue nggak bisa pakai duit pribadi, jujur. Tanggung jawab gue kurang. Gue lebih suka pakai investor. Gue jadi punya tanggung jawab. Jadi gue tidak di zona nyaman, ngerti gak sih? Gue harus mikir nih gimana membalikan uang investor gitu ya. Karena gue pernah dulu bisnis tuh pakai uang pribadi. Kalau udah anyep ya udah, gue lepas juga nggak masalah. Karena kan duit gue pribadi. Jadi rasa semangat gue berkurang. Berarti Ya. Mama punya banyak link investor, bagi Mak. Enggak sih, ada beberapa doang. Ada beberapa yang pasti duitnya duit Bagi. dia duit ngendep yang dia juga bukan pembisnis. Yang jelas bukan pembisnis karena dia nggak berani muterin Kalau bukan pembisnis kan dia nggak berani dengan kegagalan gitu kan. Gambling. Ya dia nggak berani gambling. Pasti dia duit ngendep, kita yang gamblingin, kita yang puter, dan dari uang itu harus ngasilin untung untuk kita dan untuk dia gitu loh. Kira-kira itu berapa Mak duitnya? Enggak sih, aku nggak pernah lebih dari 100. Nggak pernah lebih dari 100 juta. Nggak pernah lebih dari 100. Nggak, pokoknya berapapun lebih enak nggak pakai duit gua gitu loh. Karena lebih kayak semangat. Kayak dia harus duit orang harus gue puter nih gitu. Kayak sambukan ya Mak ya, kayak sambukan. Bener kan? Kalau duit pribadi, kalau duit palsu, kita kan usaha kayak ada diuji dulu tuh mam ya kan. Di fase kayak lu kayak udah hampir mau bangkrut. Nah kita kayak udahlah biarin deh duit gue ini bangkrut gue capek gitu loh. Nggak dicambuk. Kalau duit orang, aduh kita harus terus nih. Itu kan harus kita pengen usaha lain Mak. Inilah koperasi aja. Operasi itu kayak mana? Operasi Bang Emok. Itu kan banyak kan orang Batak, mam. Oh yang bunga-bungain duit. Yang disobek-sobek itu kan banyak kan orang daerahmu, orang Batak itu yang punya. Oh, soalnya gue males Mak sekarang jualan tas ini Mak, jujur aja Mak. Itu gue gini, gue bilang Mambel duitnya nggak habis-habis, jangan punya koperasi nih dia nih. Tapi lu bikin yang bener-bener dia perusahaan besar gitu, linknya banyak mam, kayak misalnya PT Koperasi Mekar Jaya gitu. Enggak, gue males Mak jualan tas sekarang Mak. Jual gamis aja. Bukan Iya, apa? mam, orang-orang mam, Bang Emok itu banyak kan orang Batak loh. Rata-rata orang Batak loh. Gak bisa aku kayak gitu minjamkan duit, aku nggak. Jadi ya nggak buat orang-orang usaha 1 juta 2 juta gitu, ntar dirobek-robek pakai kertas gitu mam. Usaha apa 1 juta 2 juta Dita? Maksudnya dikasih kita tuh kasih kasih dananya itu ke pedagang-pedagang kecil, tapi kan bukan kita yang bermain, karyawan lah, ada bagian Jadi surveinya. jadi tiap hari aku keliling gitu ngambil Ya duit. bukan pakai karyawan lah, ada bagian surveinya, ada bagian yang nagihnya gitu. Kalau udah kantor besar tuh udah banyak tuh karyawan lo, udah ribuan, karena kan udah di berapa Nggak tahu aku. wilayah. Rentenir kan maksudnya kan? Bukan rentenir. Kalau rentenir tuh minjemin 1 juta, kita yang ngasih duitnya nih, nanti dia harus balikin 1 bulan jadi 1,3 ya gitu. Ini sistemnya kan harian, koperasi kayak gitu loh. Enggak lah Dita, uang kecil capek banget. Tas Ya enggak gede, gue males.
Bukan sejuta, sejuta tuh satu orang. Kalau lu sebar di 500 Dita, orang ya 500 juta. Dita, dengar dulu Dita. Aku malas jualan tas. Kalau aku nge-live, orang ini ngefixnya bawa tanah. Awak nggak nge-live, orang ini ke miminku banyak kali yang belanja. Yang penting aku share story, tau kok, makanya aku malas jualan tas. Inilah ketawa si anak. Kayak gini pembeliku. Makanya aku udah malas jualan. Aku nge-live, orang ini nggak ada ngefix. Kayak gini aku tidur-tiduran seharian, tau mak. Minimal ada 15 tas yang terjual. Kali aja sejuta. Ya mungkin mereka ini kali mam tipenya nggak mau nggak expose ketika dia CO. Makanya aku pening. Terus mau kau suruh aku mutar duit terus keliling-keliling pakai tas pinggang. Ya udah jualan skincare. Nggak gitu, lu tuh ownernya mami, lo ownernya, lo rekrut beberapa karyawan, puluhan dulu, nanti ratusan, nanti ribuan, nanti puluhan ribu. Nah ngomong-ngomong karyawan-karyawan, ini modal kita dari mana? Modalnya ya 200 juta cukup. Mana duit? Awal. Mana? Nyangkut di Gatsu. Duitnya mana? Nyangkut di Gatsu. Di sana. Pakai ngomongin duit sama gue, duitnya mana? Lo kalau ngumpetin duit ngomong di mana sih, Mam? Di Bangkar apa di mana sih? Panas banget, nggak ada. Nggak. Kasih pengeluaran di apa? Iya, lo nanya duitnya Mami berapa ya? Lo lihat aja billnya dia di sono. Nah, Enggak kan gue hiburan itu kita kalkulasiin ya, hiburan itu biasanya 10% dari omset pribadi kita biasanya. Berarti hiburan Mami di Gatsu itu kalau mau tahu duitnya dia berarti 10 kali lipatnya bill yang dia keluarin di Gatsu. Ini kalian cerita apa? Ini lagi belajar tentang manajemen Itu matanya keuangan. roti. Manajemen keuangan. Mana Mami bisa ngomel kalau ada yang nggak bisa bayar, baru mau ngomel orang kalau dulu. Roti. Jadi menurut Mak kayak mana lah ini? Aku mau buka skincare aja. Soalnya orang ini udah siap jadi reseller ku Mak. Mam, skincare ya lu di aplikasi-aplikasi udah tidur aja, atau tinggal nungguin itu aja. Apa tuh kertasnya? Apa sih namanya sih? Resi. Namanya apa kira-kira Mak? Namanya apa ya? Namanya apa guys? Yang cocok guys? Tadi udah aku bilang mulus bersama rakyat. Wah orang ini. Oh berarti lo launchingnya nanti pas pilkada. Lo mulus bersama rakyat 5 tahun lagi. Ada mah gue jadi buzzer. Ngapain gue jualan? Jadi konsepnya menyatu. Jadi konsepnya menyatu ya kan? Sama jadi opening skincare lu itu apa tuh? Namanya itu sesuai sama kondisi dan keadaan, ya kan? Kan glowing bersama rakyat. Jadi buat ntar yang beli caleg-caleg, terus yang mau nyoblos, biar glowing yang sebelum nyoblos pakai krim Mami dulu, kan glowing bersama rakyat gitu. Jadi nanti sama caleg aku bilang, bang beli ini bang, kak beli ini kak, bagikan sama rakyat gitu, biar abang dicoblos gitu. MB Glow, jangan Mambel Glow, MB Glow. Mbak Glow. MB Glow. Mulus bersama rakyat. Biasanya kan orang singkat-singkat kan. MBR. Berarti. Awak cari yang panjang-panjang kali ini. Jadi kira-kira mah apa yang mau kita ceritakan nih? Kira-kira. Ya udahlah begini aja lah, bikin partai aja lah. Partai mulus bersama rakyat. Benar-benar mencari hati rakyat ya Pak ya. Mulus bersama partai apa? Pokok lebih gampang lu pakai ya krimnya, kalau nggak mulus nggak usah nyoblos, tapi kalau muka lu mulus tuh ya coblos. Nah dari situ tuh pas orang mukanya mulus pasti nyoblos lu Mam. Iya gitu. Aku pengen tahu Mak. Dita ini waras nggak? Enggak say, enggak. Gua kan ini apa under medicine. Kenapa emang? Buka yayasan. Janganlah. Gak pandai aku buka yayasan. Aku pengen tahu kok Mak buka warung kecil jual miso.
Mami lo lagi kenapa sih tiba-tiba? Ya benar. Aku sebenarnya itu suka kayak kayak di sini kan ada geng, ada namanya tempat mie Aceh Agam. Aku salut lihat mereka. Itu tukang masaknya gerak terus, Mak. Karyawannya warawiri. Tahu kok, Mak? Kerja terus, masak terus, tukang buat minuman itu. Nah, itu aku suka pekerjaan yang begini, yang benar-benar beraktivitas terus. Mami, bisnis itu, Mam, ya. Kita jangan kayak ngelihat orang dia rame, hokinya tuh beda. Kita akan bisnis yang sama, belum tentu hokinya sama. Itu loh. Penginapan Mi, aku ada Oyo Kak di Batu Kak. Kalau kos-kosan jangan. Kos-kosan itu keuntungannya 10 tahun ke depan. Aku ada kos-kosan di Batu. Investasi masa depan. Cuman sekarang itu kan lebih jalan kalau kita itu ngoyo toh. Nah, itu kok alihkan. Baju. Kalau baju itu besar modalnya Kak, nggak sanggup aku Kak. Baju kan udah, Mabel kan udah baju. Enggak. Mana ada aku main baju itu, betul juga kata nggak jual baju ya. Dulu kan baju itu loh, Mam. Nggak sanggup Mak, nggak ada modalnya. Tapi kan berpuluh-puluh tahun lo baju itu, Mam. Nggak sanggup aku Mak, itu kerjaan orang itu Mak. Alah. Gua aja kenal Mambel tuh dari zaman di si Igoy waktu lu sama si Ayu Aulia ya. Sering jalan bareng tuh gue sering itu loh ngecek Mambel. Gue tuh kenal dari dulu, bukan kenal, gue mantau tuh dari dulu loh sama Mami lo. Sama Mambel tuh zamannya lu masih kayak nggak gue pikir nih desainer atau apa sih? Enggak, gue mah cuma tukang jual tas bekas mah. Nggak ada. Ini juga hasil pansos kayak gini lah, aku nanti kan nambah lah followerku karena aku kan nge-live sama mama kan. Setidaknya kan orang jadi follow awak, itu sebenarnya Mak. Awak ini bukan siapa-siapa loh Mak. Ya kan? Masih jadi misteri guys. Misteri, bata kali kau misteri bah. Misteri. Pokoknya masih jadi misteri. Tadi disuruh orang ini aku Mak buka kos-kosan. Jangan Mam, kos-kosan keuntungan itu 10 tahun ke depan. Beneran, baru lo untung bener-bener untungnya gitu. Enggak buka kos-kosan kata dia kan. Jualan baju. Orang ini nyuruh buka usaha gitu duitnya mana? Guys, jangan lama-lama di sini ya, nanti lu kena mental. Iya kan? Ini kita kan cuma cerita-cerita, poinnya investor. Gimana konsepnya beneran? Jangan bikin orang berpikir keras hanya dengan hayalan-hayalan gak jelas gitu loh. Gimana sih mau buka bisnis tapi nggak ada duitnya? Makanya bantu lah, Mak. Awak kan pengen lo, Mak. Jadi Dia- berusaha gitu loh, Mak. Ya gue juga belaga gila kali. Gue udah tahu, nggak mungkin gue ngajarin dia. Gila loh. Lebih Dia berpengalaman yang dia lah dibanding gue. Kok dia yang bingung, kita yang ngakak. Maksud kok Kak dia? Enggak, kalau kos-kosan itu Ambil udah ada. punya semuanya.